Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari yang berbahagia ini kita diberikan nikmat oleh Allah berupa sehat, berupa panjang umur, berupa rezeki dan berupa nikmat iman. Maka satu hal yang baik, nikmat tersebut kita gunakan lebih khusus pada malam hari ini sambil menunggu tiba waktunya sholat isya untuk mengkaji, belajar ilmu agama. Semoga Bapak Ibu sekalian selalu bersemangat dalam menuntut ilmu, karena ada dua golongan yang diangkat derajatnya oleh Allah, yaitu yang pertama orang beriman, yang kedua orang yang diberi ilmu. Sebagaimana firman Allah, yarfa'illahu alladzina amanu minkum, Allah mengangkat orang beriman di antara kalian, walladzina utul ilma, dan orang-orang yang diberi ilmu darajat, dengan beberapa derajat. Singkatnya, orang beriman itu lebih mulia daripada kebanyakan orang. Orang berilmu lebih tinggi derajatnya, ya, semakin berilmu semakin tinggi derajatnya. Hadirin rahimakumullah, maka dengan mengharap ikhlas, dengan niat ikhlas, semoga ya talabul ilmi kita niat ikhlas menjadikan berkahnya ilmu dan menjadikan tambahan pahala dan semua amal kita terima Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan materi atau tema pada waktu yang lalu, beriman kepada hari akhir, ya. Pada kesempatan yang lalu kita mengkaji beriman kepada hari akhir, sebagaimana Allah katakan, wa anna sa'ata la'atiyah, sungguh hari kiamat itu pasti tiba, ya. Jadi semuanya kita ini sedang menunggu hari kiamat. Sebelum menunggu hari kiamat kita sedang menunggu apa, Pak? Mati, ya. Sedang menunggu mati, ya. Semuanya menunggu mati dengan berbagai macam aktivitas, ya. Ada yang duduk di dalam masjid sedang berzikir sambil menunggu mati. Ada orang yang dorong gerobak sambil menunggu mati, ya. Ada orang yang ya sambil merokok sambil menunggu, ya. Ada yang sedang ngopi, ya. Itu semuanya Pak, nunggu mati. Jadi panjenengan semua ini mau apa? Mau atau tidak mau punya gelar, yaitu camat, calon mayat. Baik, hadirin rahimakumullah, maka kita persiapkan. Ya, orang yang cerdas itu mandana nafsahu, orang yang mengelola nafsunya, dirinya, wa alima wa amila lima ba'dal maut, dan mempersiapkan amal-amal untuk setelah mati. Karena mati itu singkat, Pak. Yang lama proses setelah mati itu di alam barzah. Baik. Berikutnya beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebelum kita lanjutkan, ya, panjenengan hadir di sini atas takdir Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ada yang duduk di depan, ya, itu juga takdir. Ada yang duduk bersandar, itu juga takdir, ya, ya. Semuanya takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, beriman kepada takdir itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi, ya, sangat penting dalam agama Islam, ya. Sebagaimana banyak ditunjukkan di berbagai, ya, ayat dalam Al-Quran maupun berbagai hadis Rasulullah SAW berbicara tentang takdir, ya. Nah, hadirin rahimakumullah, selain itu di dalam Al-Quran juga dijelaskan, ya, buah yang akan kita petik dari iman kepada takdir, serta kecelakaan yang akan dialami oleh orang yang salah dalam memahami takdir. Maka sehingga hal ini penting sekali bagi kita setiap muslim untuk memahami masalah takdir ini dengan benar, ya. Seseorang tidak akan bisa memahami takdir dengan benar kecuali melalui penjelasan dari Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Jadi kalau bicara takdir itu tidak bisa dikarang atau pakai perasaan atau kira-kira, tidak. Ya, kalau cuaca bisa diperkirakan, kalau takdir Nah, hadirin rahimakumullah, Rasulullah SAW telah bersabda ketika beliau menjelaskan tentang iman. Al-imanu, iman itu antuk minabillah. Pertama, kamu percaya kepada Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa malaikatihi, dan kamu beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kutubihi, dan kamu beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rusulihi, kamu beriman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal yaumil akhir, yang kelima, iman itu kamu percaya, beriman kepada hari akhir. Dan yang keenam, wabil qadri, beriman dengan takdir, khairihi, yang baik, wa syarrihi, maupun yang buruk. Baik, hadirin rahimakumullah, ya. Bisa Pak ya ngulangi? Kalau disuruh nyebut rukun iman ada berapa? 6, ya. Bisa ya ngurutkan, ya? Ya, baik. Hadirin rahimakumullah. Ibnu Ad-Dailami berkata, aku mendatangi Ubay bin Ka'ab dan aku berkata, dalam jiwaku ada sesuatu tentang takdir yang membuatku ragu. Maka bicarakanlah sesuatu kepadaku, semoga dengannya Allah menghilangkan sesuatu itu dari hatiku. Beliau berkata, jikalau engkau berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, tidaklah akan diterima sampai engkau beriman kepada takdir. Ini penting sekali. Kalau orang tidak beriman kepada takdir, amal solehnya tidak ada gunanya, Pak. Ya, amal kebaikannya nggak ada gunanya, ya. Karena iman kepada takdir itu termasuk usul iman, bukan cabang iman, ya. Ya, bukan cabang iman, tapi usulul iman, pokok iman, ya. Nah, jadi jika engkau berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, tidaklah akan diterima sampai engkau beriman kepada takdir, dan engkau meyakini bahwa apa yang menimpamu tidak akan meleset darimu, dan apa yang meleset darimu tidak akan menimpamu. Ini. Kalau engkau mati tidak dalam keadaan seperti itu, ya, sungguh engkau termasuk penghuni neraka. Ibnu Ad-Dailami mengatakan, aku pun mendatangi Ibnu Mas'ud, Hudzaifah bin Yaman, Zaid bin Thabit, seluruhnya, ya, sahabat-sahabat yang lain menyatakan seperti itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting, Pak. Jadi imannya itu harus benar dulu, ya, imannya harus benar dulu. Kalau imannya benar, baru amal-amal kebaikannya yang lain akan menjadi bernilai. Nah, hadirin rahimakumullah,
menghadapi musibah dengan iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak orang ketika ada peristiwa tidak terima, ya. Seorang ibu marah kepada anaknya gara-gara, ya, ibu nyuruh anaknya, "Nak, tolong ambilkan cangkir yang isinya apa? Teh atau susu." Nah, anak umur balita di bawah 5 tahun bawa, atau umur 7 tahun lah, atau umur 9 tahun bawa cangkir. Akhirnya kakinya kesandung, jatuh cangkirnya, tumpah isinya, cangkirnya pecah. Ibu marah, marah, ya kan? Orang kalau iman takdirnya itu sempurna, tidak perlu marah, Pak. Ya, tidak perlu marah, karena jatuhnya cangkir yang dibawa oleh anak itu tadi terjadi karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tidak perlu, ya. Ada orang sampai marah-marah sampai anaknya itu menjadi korban, terdolimi, sampai dicubiti, sampai luar biasa, ya. Ini padahal marah itu tidak bisa merubah keadaan, ya. Panjenengan pas minum kopi, ya, kopinya baru diminum 1 atau 2, 3 seruputan, ya, sisanya masih banyak, ternyata kesenggol, tumpah, ya. Kira-kira gimana, Pak? Ya, itu kalau kita iman kita kepada takdir belum sempurna, kita akan menyalahkan orang yang menjadi asbab nyenggol tadi, ya. Itu, ya. Jadi kalau iman kita kepada takdir kurang sempurna, kita akan nyalahkan, melaku didelok toh, kan gitu, ya. Kan gitu, ya. Atau, ya, malah nyalahkan. Sakjane lihat apa enggak sih kamu tadi, gitu-gitu. Nah, ini adalah rahimahumullah. Jadi kalau kita sudah marah-marah, ya enggak bisa mengembalikan keadaan, ya. Enggak mungkin gelas itu akan terisi lagi kopinya kecuali, ya, diisi. Nah, hadirin rahimahumullah, ya. Begitu juga misalkan bawa uang jatuh, ya, terus menyesal sekali, ini juga tidak benar, hadirin rahimahumullah. Nah, setiap orang selalu ingin merasakan kebahagiaan dalam kehidupannya, ya. Setuju, Pak, ya? Segala cara akan ditempuh untuk mendapatkan kebahagiaan. Namun, kebanyakan orang salah memaknai kebahagiaan dengan hanya bersandar kepada kenikmatan duniawi yang bersifat hissi, ya. Padahal terkadang kenikmatan itu justru menjadi petaka bagi pemiliknya, ya. Ada orang tuh kalau ngelihat, orang itu kok makan setiap hari, ya, hampir seminggu sampai 3 kali, ya, mampir gulai terus, enak, itu akeh, gitu kan. Itu hadirin rahimahullah, ya. Semua ada hikmah, ya. Semua kalau orang makan enak diterus-teruskan, Pak, juga akan berbahaya, ya. Malah justru yang enak itu orang yang mandang tadi. Mau beli gulai nggak kesampaian, ya. Mau makan gulai sebulan belum tentu, itu nunggu kalau ada orang akikoan. Nah, tapi justru sehat, ya. Tapi kalau orang yang uangnya banyak, ya, sering menu gulai seminggu 3 kali, ya, itu, ya, orang kalau berlebihan nggak boleh, Pak. Pasti akan masalah. Allah katakan, kulu wasrobu, makan dan minumlah, walatusribu, jangan berlebihan, ya. Jangan berlebihan, ya. Termasuk kopi, Pak, ya. Jangan berlebihan. Kata dokter, kopi itu tidak baik untuk mata. Baik, jadi belum lagi ketika datang musibah, banyak orang yang salah menyikapinya. Tadi sudah saya contohkan. Menjadikan musibah yang kecil menjadi terlihat besar, padahal hanya cangkir jatuh. Padahal, ya, sekarang loh, cangkir itu harganya berapa? Paling mahal katakanlah 15.000. Ya sudah, beli lagi. Daripada marah-marahi anak yang anak itu masih balita. Kalau dimarahi, Pak, anak itu banyak, dia jadi korban, ya. Anak itu kemudian psikosnya turun, minder, kan gitu,
ya. Terus ada luka di dalam hatinya, dalam perasaannya, dalam psikisnya, banyak dampaknya. Sudah dibentak-bentak dan sebagainya, ya. Makanya jangan salahkan ketika dia dewasa juga akan membentak karena sudah dikasih contoh oleh orang tuanya, bentak-bentak tadi. Nah, jadi banyak orang yang salah menyikapi ketika musibah, menjadikan musibah yang kecil menjadi terlihat besar, hingga banyak orang yang stres, Pak. Setiap ada peristiwa nggak terima, ya. Tadi misalkan anaknya banyak ya, 5 gitu, semua bikin ulah itu. Semua bikin ulah. Setiap kejadian disikapi dengan tidak terima, marah terus. Akhirnya apa? Bisa depresi, Pak, ya. Hadirin rahimakumullah. Orang yang tidak menerima takdir Allah bisa stres, ya, bahasa kasarnya itu. Bahkan naudzubillah bisa bunuh diri, ya. Kemarin kita dapat berita di Malang ini, ya, di jembatan mana itu? Soekarno-Hatta, ada seorang remaja umur 19-an tahun, Pak. Itu melukai dirinya sebelumnya, kemudian menjatuhkan dirinya ke sungai. Ya, ini kan, ya, kalau remaja itu kemudian pacaran, lalu dia diputus pacarnya, kalau iman kepada takdirnya itu sempurna, ya sudah, berarti ini takdir, ya kan? Tapi kalau nggak terima, akhirnya sampai bisa bunuh diri, ya. Hadirin rahimakumullah. Jadi kalau menyikapi dunia itu biasa-biasa saja, Pak, ya, biasa-biasa saja. Nah, padahal hadirin rahimakumullah, sudah menjadi sunnatullah, kehidupan, ya. Sudah menjadi sunnatullah kehidupan, kenikmatan dan musibah itu datang silih berganti, ya. Panjenengan hari ini sehat, suatu saat kalau sakit jangan menyalahkan. Karena saya pelajari, saat kita sakit flu 3 hari itu ternyata membentuk kekebalan tubuh, ya. Badan kita sedang berproses membuat imunitas, kekebalan tubuh, ya. Hikmahnya banyak, Pak. Kalau kita itu kasih sehat terus, mungkin jarang istighfar, ya kan? Istighfarnya kalau pas tanggal 30, astagfirullah, 30 istighfar, ya kan? Ya. Kalau di desa itu istilahnya sampai nempur, ya. Nempur itu apa? Nempur itu, ya itu loh, hutang beras, nanti disaur beras, itu nempur namanya, ya. Jadi apa tadi? Tanggal 30 apa, Pak, tadi? Istighfar, ya kan? Kita tuh kalau sehat terus jarang istighfar, Pak, ya. Lawang kita ini pas sehat gitu ya, setelah sholat itu, apalagi ada setan gepeng ini, ya. Setan gepeng itu kalau kita bawa ke masjid, Pak, di kantong, kita baru salam tuh, ya, langsung buka ini, ya kan. Makanya Gus Baha itu kadang menyindir, jangan suka membid'ahkan orang yang habis sholat salaman, ya. Lah kamu saja habis sholat langsung HP-an, nggak kamu bid'ahkan, kan? Ya. Nah, ini rahimahullah. Jadi maksudnya Gus Baha itu jangan terlalu sensi gitu. Nah, ini setan gepeng luar biasa, Pak. Kita ini kalau ini selalu kita baca Al-Qur'an, ya, saya ragu kalau panjenengan itu bisa duduk 1 juz, 1 jam tahan. Paling 5 menit bisa. Untung-untungan, kan? Kita ini sholat, ya, bawa HP, Pak, Masya Allah. Kadang tuh nggak sampai selesai zikir kita, nggak sampai ngangkat tangan, ya. Apalagi kalau itu bunyi, Masya Allah, ya. Nah, baru kita ini akan istighfar, Pak, kalau Allah menguji kita dengan sakit. Kita sakit 3 hari flu, ya. Flu itu misalkan flu berat dan badan pegel-pegel luar biasa, itu campur mungkin asam lambung dan sebagainya. Kita baru akan
istighfar. Dan memang hikmah musibah itu. Yang pertama, ada 3 hikmah musibah itu. Yang pertama, ya, segala sesuatu itu terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha atau illa bi idznillah. Yang kedua, agar kita ya beristighfar kepada Allah sehingga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu. Dan yang ketiga, agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang ada orang itu yang seperti kita, kebanyakan kita itu baru mau kembali kepada Allah itu kalau disentil dengan musibah. Ya, disenggol dengan musibah. Nah. Baik, hadirin rahimakumullah. Jadi di dalam kehidupan dunia ini sudah menjadi sunatullah kehidupan, ada kenikmatan, kemudian ada musibah, dan itu datang silih berganti. Dan yakinlah Allah tidak akan memberikan kita musibah terus-menerus. Ya. Atau sebaliknya, Allah tidak akan memberikan kita kesenangan terus-menerus, ya. Jadi silih berganti. Nah, hadirin rahimakumullah. Dalam hal ini silih bergantinya tadi ada kenikmatan, ada musibah, ya. Iman kepada takdir menjadi obat yang baik, yang mujarab sebagai penghibur ketika datang musibah, ya. Ketika datang kenikmatan, maka seorang yang beriman kepada takdir dia akan bersyukur karena meyakini itu semua karunia datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Sulaiman berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakal lati an'amta alayya, dan seterusnya. Itu Pak, kalau kita dapat nikmat terus tuh, ya, misalkan punya usaha, kok tambah maju. Nah ini Nabi Sulaiman tuh kaya raya, tapi dia tambah ya khawatir gitu. Terus dia berdoa, ya Allah, ya, jadikan aku selalu bisa bersyukur kepadamu atas nikmat-nikmat yang Engkau berikan kepadaku. Sehingga dengan bersyukur dia istiqomah, ya. Dia istiqomah selalu menjaga sholat 5 waktu, ya. Kadang kalau nggak seperti itu Pak, kita ini dunia kita itu sibuk sedikit atau dibentangkan, itu sholat itu bisa terlambat, ya, Pak. Ya. Jadi orang apalagi pengusaha pemula, ya, anak-anak remaja pemuda itu kan belum tahu hakikat dunia kerja, ya, artinya sampai final gitu, ya, ujungnya seperti apa, jatuh bangun seperti apa, dia kejar terus. Ketika mungkin dia beransumsi, saya kalau jualan 1 jam ini dapat sekian, nanti kalau 7 jam 8 jam itu dikalikan, ya. Nah itu yang tadinya istiqomah itu kadang berbahaya Pak, riskan, ya. Bisa nggak istiqomah sholatnya itu, ya. Nah, dan itu pelan-pelan, ya. Tadinya sudah nggak berjamaah, lama-lama nggak sholat. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi menghadapi musibah, ya, ketika datang nikmat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika datang musibah apa? Seorang yang beriman kepada takdir akan berusaha bersabar atau bahkan bersyukur seperti Nabi Ayub, ya. Nabi Ayub itu hadirin rahimakumullah, dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kapasitasnya sebagai nabi, ya. Dan insya Allah kita tidak akan diuji oleh Allah seperti ujian Nabi Ayub, karena kita bukan Nabi Ayub. Nabi Ayub itu Pak diuji, harta bendanya, harta sawah ladangnya, peternakannya habis, ya. Entah saat itu dengan cara apa, tapi habis. Kemudian anak-anaknya meninggal, coba bayangkan. Lalu kemudian dia dikasih ujian sakit kulit sekujur tubuhnya. Yang tadinya istrinya sempat setia, pada akhirnya istrinya itu meninggalkan Nabi Ayub. Kemudian Nabi Ayub diusir oleh warga sekampungnya, ya. Kita tuh nggak disapa tetangga aja nggak enak Pak. Ini diusir, ya, diusir.
Orang lain melihat Nabi Ayub itu menderita, tapi Nabi Ayub itu tidak pernah menyalahkan siapapun, tidak pernah. Justru dia itu menikmati dengan ujian yang dihadapi. Ini yang berat, ya. Yang berat dan sulit ini. Saat kita sakit itu bagaimana kita menikmati sakit itu, ya. Kan kalau kita sakit itu pengennya, ya Allah kapan mari ini ndang sembuh kan gitu. Tapi menikmati ujian itu, ya, menikmati sakit itu. Ya, ada seorang sahabat itu dikisahkan tuh, dia sakit demam, Pak, sakit demam, greges gitu. Tapi subhanallah, ketika mendengar adzan, ada sahabat mengumandangkan adzan, dia gak direken sakitnya, langsung cekikal, ya, orang Jawa bilang cekikal, langsung bangun terus ya ambil air wudhu terus ke masjid kayak orang waras, kayak orang biasa itu, ya. Begitu berjamaah selesai salam, ya, dia berdoa pulang lagi, ambil selimut greges lagi. Ya Allah, astagfirullah. Ya, kita kan nggak bisa kayak itu. Kita itu kalau greges beneran kan gitu. Ya. Bahkan kalau mau sholat itu berat itu. Orang kita ini kalau sakit terus mau sholat itu berat. Nggak bisa khusyuk, nggak bisa lama. Ya. Ini sahabat luar biasa. Itu karena apa, Pak? Karena iman. Karena iman. Orang itu kalau imannya tinggi dan cintanya kepada Allah tinggi, itu semua selain itu dikalahkan. Kenapa Bilal bin Rabah ketika disiksa itu dia tahan? Karena kecintaannya kepada Allah melebihi daripada rasa sakitnya. Kenapa seorang anak itu kalau udah jatuh cinta itu orang di sekitarnya nggak direken, ya? Ada lindu, ada gempa nggak kroso. Karena saking cintanya kepada si fulana tadi, ya kan. Nah, hadirin rahimakumullah. Nah, ini. Nah, ketika mendapat musibah, kita akan berusaha bersabar dan kemudian dosa-dosa kita akan berguguran, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya bagi orang beriman, ketika diuji dengan musibah itu adalah salah satu dikatakan dalam hadis bentuk cintanya Allah kepada kita. Ya, kalau orang nggak beriman, nggak diuji, itu dibiarkan kata Allah. Jadi nggak direken bahasanya. Tapi kalau orang itu beriman, dia diuji dengan berbagai macam ujian. Tentunya sesuai dengan kapasitasnya, karena Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang itu kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Nah, hadirin, ini ada cerita, ya, ada kisah tentang takdir, ya, saya bacakan. Pada tahun 1918 Masehi, ya, di dalam kisah ini beliau berkata, saya tinggal di pedalaman Afrika Tengah, hidup bersama suku pedalaman di tengah gurun selama 7 tahun lamanya, ya, 7 tahun. Saya pun menguasai dengan baik bahasa mereka, menggunakan pakaian mereka, memakan makanan mereka, tidur di perkemahan dengan mereka, dan hidup seperti kehidupan mereka. Sungguh hari-hari ketika saya bersama mereka merupakan sepenggal hidup saya yang membahagiakan. Saya merasakan kedamaian, keselamatan, dan keridhaan dalam hidup. Ya. Saya sudah belajar dari mereka bagaimana mengalahkan kekhawatiran. Mereka sangat percaya dengan takdir. Kepercayaan inilah yang telah menolong mereka untuk hidup dengan aman dan menjalani hidup dengan mudah. Mereka percaya bahwa apa yang ditakdirkan bagi mereka pasti terjadi, dan tidaklah seorang di antara mereka ditimpa sesuatu kecuali sudah ditetapkan oleh Allah atasnya. Akan tetapi, meskipun begitu bukan berarti mereka bertawakal kemudian berpangku tangan, berdiam diri tanpa berusaha dan bekerja. Sekali lagi, tidak. Kemudian dia melanjutkan kisahnya, saya berikan contoh yang saya saksikan sendiri. Suatu ketika terjadi badai gurun yang sangat dahsyat dengan angin besar yang menerbangkan debu gurun padang pasir. Angin badai sangat panas, seakan-akan rambut saya tercabut dari kulit kepala. Hampir-hampir saya menjadi gila karenanya.
Akan tetapi tidak sedikit pun saya melihat salah seorang dari mereka itu mengeluh. Bahkan mereka terlihat tegar sambil mengatakan kalimat yang sering mereka ucapkan, takdir sudah ditulis. Setelah badai berlalu, mereka bergegas bekerja kembali dengan semangat yang lebih besar. Mereka pun menyembelih domba kecil sebelum mati karena badai dan membawa hewan ternak yang lain ke sumber air untuk diberi minum. Mereka melakukan hal ini dengan tenang, tanpa banyak bicara. Kita bisa bekerja kembali tidak juga mengeluh salah seorang dari mereka. Ketua suku berkata, kita tidak kehilangan banyak hal. Sungguh kita diciptakan untuk kehilangan segala sesuatu, akan tetapi segala puji bagi Allah, kita masih punya 40% dari hewan ternak kita. Dan kita bisa bekerja kembali dari awal. Nah, kemudian orang ini bercerita lagi, berkata, ada juga kisah yang lainnya. Suatu hari saya bersama sebagian dari mereka melintasi padang pasir dengan mobil. Tiba-tiba salah satu ban mobilnya itu meletus. Sementara sopir mobil lupa tidak menyediakan ban pengganti. Hal ini tentu saja membuat saya marah serta merasa cemas dan gelisah. Saya pun bertanya kepada salah seorang kawan saya dari suku pedalaman, sekarang apa yang akan kita lakukan? Dia pun mengingatkan saya bahwa marah tidak akan menyelesaikan urusan, akan tetapi justru akan menimbulkan stres. Maka kami pun melanjutkan perjalanan menggunakan mobil dengan 3 ban. Akan tetapi belum lama mobil kami berjalan, tiba-tiba kami kehabisan bensin. Ini di tengah padang pasir, Pak. Hal itu pun tidak membuat salah seorang dari mereka mengeluh. Bahkan mereka tetap tenang dan kami pun berjalan kaki menempuh perjalanan panjang di tengah gurun. Nah, setelah orang itu menceritakan kisah kehidupannya dengan suku pedalaman Afrika Tengah, dia memberikan catatan. Sungguh 7 tahun hidup bersama mereka telah menyadarkan saya bahwa orang-orang yang tertimpa penyakit-penyakit jiwa, stres, depresi seperti yang dialami orang-orang Amerika, Eropa, dan negeri-negeri kafir lainnya tidak lain merupakan korban dari ketiadaan iman kepada ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau di Jepang, ya, di negara-negara yang sekuler itu banyak orang stres, Pak. Karena apa? Mereka bergulat dengan dunia, sibuk, tapi tidak ada iman kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan selama 7 tahun saya hidup di padang pasir, tidak ada sedikit pun rasa khawatir dalam diri saya. Bahkan di sanalah saya mendapatkan ketenangan, keridhaan, dan kesukaan. Ini namanya apa ini, Pak? Testimoni, yaitu pengalaman hidupnya. Nah, hadirin rahimakumullah. Jadi kita pun bisa, Pak, istilahnya merenungi peristiwa demi peristiwa atau yang kita alami. Nah, sekarang kita lanjutkan tingkatan iman kepada takdir, ya kan? Bertingkat-tingkat, ya, bertingkat-tingkat. Ada riwayat suatu ketika orang Badui, A'rabiyun tuh, ya, Rasulullah sedang duduk dalam masjid, di situ ada Umar. Ada orang Badui, A'rabiyun, masuk masjid, Pak. Tiba-tiba terus dia berdiri pojok itu terus kencing. Ya. Ini masjid, Rasulullah duduk, Umar duduk, banyak sahabat. Ada orang udah Badui masuk, terus kencing di pojok itu. Umar kus memerah, mukanya itu sudah memerah. Wah, itu kalau orang Malang, aduh, kurang ajar ya, Rek. Ya, dihantem nih. Misalkan dia istilahnya karena temperamen marah. Tapi Umar itu lihat kepada Rasulullah, loh, kok tenang-tenang saja gitu kan. Akhirnya apa? Setelah orang Badui itu selesai buang air di pojok masjid itu, Pak, terus nyuruh Umar, ya, nyuruh sahabat yang lainnya, ambil air 1 ember, terus siramkan ke tempat kencing. Sudah selesai, Pak, ya? Selesai kan? Coba kalau dihakimi saat kencing tadi, wah, bisa jadi dia keliling masjid
masjid itu penuh dengan kencing. Terus kemudian kalau dia dihakimi, wah itu tambah. Jadi menyelesaikan masalah itu luar biasa. Rasul tenang gitu kan. Bahwa badui tiba-tiba masuk masjid dan kencing di pojok itu merupakan bagian apa? Takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Sama Pak, kalau kita punya anak kecil tiba-tiba ngompol di ruang tamu, ya, nggak usah marah, tenang saja, cari solusinya, ya, cari solusinya. Nah, takdir memiliki 4 tingkatan. Dan tidak sah keimanan seseorang kecuali dengan mengimani seluruh tingkatan ini. Keempat tingkatan itu yang pertama adalah al-ilmu, ya. Apa itu? Yaitu dengan meyakini bahwa Allah Ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu, baik yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, ataupun yang akan terjadi. Kalau kita ini kan mengetahui yang sudah terjadi. Kalau Allah mengetahui yang belum terjadi, ya, yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi. Bahkan Allah mengetahui sesuatu yang tidak terjadi dan bagaimana jika itu terjadi. Sebagaimana juga Dia, Allah Maha tahu tentang ciptaannya sebelum Dia menciptakan mereka, dan Allah mengetahui rezeki, ajal serta amalan mereka. Ini yang harus kita pahami, ya, ketika kita membaca Allah itu Al-Alim, ya, Innahu wasamiul alim, sungguhnya Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Pengetahuan Allah itu betul-betul meliputi seluruh makhluknya, ya. Dalilnya apa? Sebagaimana dikatakan surat Saba ayat 3, Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un. Tidak ada tersembunyi daripadanya sebesar zarrah pun yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan tidak ada pula yang lebih kecil dari itu dan yang lebih besar melainkan tersebut dalam kitab yang nyata, yaitu Lauh Mahfuz. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah Al-Kitabah, yaitu penulisan. Apa itu? Yaitu dengan meyakini bahwa segala sesuatu sudah ditulis oleh Allah Ta'ala di Lauhul Mahfuz. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, yaitu Lauh Mahfuz. Surat Yasin ayat 12. Rasulullah SAW bersabda, Allah telah menulis, ya, kataballahu maqadirul khalaik. Allah telah menulis semua takdir makhluknya 50.000 tahun sebelum Dia menciptakan langit dan bumi. Jadi sebelum adanya langit bumi, takdir sudah ada, Pak. Allah telah menciptakan takdir makhluknya, ya, 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Itu yang ketiga. Yang keempat, jadi takdir itu ada, takdir itu sudah ada, sudah Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan langit dan. Yang ketiga adalah al-masyiah, yaitu kehendak. Bahwa semua yang terjadi di dunia ini merupakan kehendak Allah Ta'ala. Apa yang Dia kehendaki pasti akan terjadi, dan sebaliknya apa yang tidak Dia kehendaki tidak akan pernah terjadi. Jadi jangan was-was, Pak, dalam hidup ini, ya. Kadang kita itu khawatir nanti gimana, ya, dan berbeda-beda, ya, tema khawatirnya berbeda-beda, ya. Tidak ada sesuatu yang terjadi melainkan kehendak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Shaffat ayat 82, sesungguhnya urusannya, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusannya, apabila Dia menghendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, yaitu keempat, al-khalqu, penciptaan. Bahwa segala sesuatu selain Allah adalah makhluk.
Berarti malaikat makhluk, ya, surga makhluk, neraka makhluk, ya, semua selain Allah, ya, segala sesuatu selain Allah adalah makhluk, ciptaan Allah. Allah lah yang mencipta mereka dari ketiadaan, termasuk perbuatan manusia merupakan ciptaan Allah, sebagaimana firman Allah surat Shofat 96, dan Allah menciptakan kalian serta apa yang kalian kerjakan. Ya, hadirin rahimakumullah. Maka sebagai contoh ya, ketika si fulan setiap harinya rajin sholat di masjid, ya, Allah dengan ilmunya telah mengetahui bahwa si fulan akan melakukan perbuatan tersebut. Kemudian Allah menuliskan perbuatan si fulan tersebut di Lauh Mahfuz, dan Allah pun menghendaki perbuatan tersebut, sehingga kemudian menciptakannya dengan terjadinya perbuatan tersebut. Begitu juga dengan seorang pencuri, Allah telah mengetahui bahwa si fulan akan mencuri, kemudian menuliskannya di Lauhul Mahfuz, kemudian Allah menghendaki terjadinya pencurian oleh si fulan, maka Allah menciptakan perbuatan si fulan tersebut dengan terjadinya pencurian. Berikutnya tentang penetapan takdir. Ya, sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa Allah telah menuliskan takdir di Lauh Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Namun Al-Quran dan As-Sunnah menunjukkan bahwa ada penetapan takdir dalam waktu yang lain, yaitu ketika seseorang masih berada di rahim ibunya. Ya, yang ini terjadi sekali seumur hidup. Ya, jadi ketika dalam rahim ibunya, ya, nanti ada penjelasannya, Pak. Kemudian takdir tahunan yang ditetapkan setahun sekali pada malam Lailatul Qadar, dan takdir harian yang ditetapkan setiap hari. Nah, adapun mengenai takdir ketika di rahim ditunjukkan oleh hadis Rasulullah dari Ibnu Mas'ud. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah. Ya, nutfah. Selama 40 hari nutfah. Ya. Kemudian nutfah itu bahasa biologinya itu bersatunya sperma dengan ovum. Kemudian menjadi alaqah, segumpal darah, seperti itu pula. Maksudnya 40 hari berikutnya segumpal darah, belum ada nyawanya, Pak. Kemudian menjadi mudghah, segumpal daging, seperti itu pula. Jadi 40 hari yang ketiga. Kemudian seorang malaikat diutus kepadanya untuk meniupkan ruh di dalamnya dan diperintahkan untuk menulis 4 hal. Apa itu? Yang pertama, menuliskan rezekinya. Yang kedua, menuliskan ajalnya. Yang ketiga, menuliskan amalnya. Dan yang keempat, menuliskan apakah dia celaka atau bahagia. Nah, adapun takdir yang bersifat tahunan, Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Pada malam hari itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Kata Ibnu Katsir, seorang mufassir, memberikan penjelasan pada malam Lailatul Qadar itu diputuskan dari Lauh Mahfuz untuk dituliskan peristiwa yang akan terjadi selama 1 tahun berkaitan dengan ajal, rizki, dan lainnya dalam tahun itu. Yang ketiga, mengenai takdir yang bersifat harian. Allah Ta'ala berfirman, Kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari, setiap waktu dia Allah berada dalam kesibukan. Maka para ulama menafsirkan ayat ini, kesibukan Allah itu apa? Adalah memuliakan dan menghinakan, mengangkat dan merendahkan, memberi dan menahan, mengayakan dan memiskinkan, menghidupkan dan mematikan, dan sebagainya. Jadi ada takdir apa tadi? Ada takdir seumur hidup, ada takdir tahunan, ada takdir harian. Nah, kewajiban kita terhadap takdir Allah, ya, apa? Mengimani takdir Allah Ta'ala dan menjalankan perintah Allah serta menjauhi larangannya.
Maka seorang muslim jika dia berbuat baik, dia memuji Allah. Jika dia berbuat dosa, dia akan beristighfar, bertaubat kepada Allah, tidak kemudian terus-menerus berbuat dosa dengan alasan takdir. Ya, karena Nabi Adam alaihissalam ketika berdosa, dia bertaubat. Maka Allah mengampuni dosanya dan memberinya petunjuk. Akan tetapi lihatlah oleh kita, ya. Kita lihat iblis. Iblis itu apa, Pak? Dia berdosa, tapi tidak mau bertaubat. Ya. Justru berdalil dengan takdir. Maka iblis pun dilaknat oleh Allah Ta'ala. Maka barang siapa yang bertaubat, dia mengikuti kakeknya Adam alaihissalam, dan siapa yang terus menerus berdosa dengan alasan takdir, dia mengikuti musuh Allah yaitu iblis laknatullah. Ya. Jadi kita tidak boleh beralasan atau melakukan sesuatu, ini kan sudah takdir kan gitu. Kemudian seorang muslim juga harus berusaha untuk kebaikan duniawinya dengan bekerja, berusaha mencari nafkah dan sebagainya. Tidak berpangku tangan dengan alasan takdir, ya. Jika ternyata hasil usahanya sukses, maka dia bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jika ternyata gagal, maka dia meyakini bahwa itu merupakan kehendak Allah dan apa yang menimpanya sudah ditakdirkan oleh Allah untuknya. Tentunya dengan husnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Karena hikmahnya banyak, Pak. Bisa jadi kalau seseorang itu gagal, ya, bisa terus dia berhusnudzon, bisa jadi ketika dia sukses itu mungkin jalannya salah. Artinya kesuksesannya tidak digunakan untuk ketaatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia ya husnudzon, mungkin saya kalau dijadikan kaya memang belum siap, ya. Belum siap, ya kan? Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, ini ada dua kelompok yang salah dalam memahami takdir. Yang pertama Qadariyah. Kelompok Qadariyah itu, ya, mengatakan bahwa Allah tidak menakdirkan perbuatan hambanya. Seorang manusia secara mutlak bebas melakukan perbuatannya tanpa campur tangan Allah. Ini kelompok Qadariyah. Yang kedua adalah kelompok yang mengatakan Jabariyah. Mereka mengatakan Allah itu menakdirkan segala sesuatu, akan tapi manusia tidak punya pilihan atas perbuatannya. Jadi manusia dipaksa untuk melakukan perbuatannya seperti robot yang diatur oleh remote. Ya, ini namanya Jabariyah. Yang benar itu bagaimana? Yang benar bahwa Allah menghendaki segala sesuatu, ya, termasuk perbuatan manusia. Allah Ta'ala berfirman, dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. Angkat tetapi meskipun begitu, hal ini tidak menafikan bahwa manusia juga diberi akal, otak untuk berpikir, diberikan kebebasan memilih, tidak dipaksa atas perbuatannya. Allah Ta'ala berfirman, maka barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. Ya. Kemudian firman Allah yang lain, maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang yang zalim itu neraka yang gejolaknya mengepung mereka. Hadirin rahimakumullah. Jadi Allah telah menunjukkan jalan kepada manusia itu, ya. Kemudian mengutus para rasul, menurunkan kitab, lalu menyuruh kita berbuat baik, amar ma'ruf, dan melarang dari perbuatan dosa, ya. Nah, baik, hadirin rahmatullah. Jadi saya kira ini tentang pembahasan tentang beriman kepada takdir. Jadi jelas, jadi kita tidak boleh kemudian pokoknya apa istilahnya? Ini kan sudah takdir, ya. Kalau takdirnya begini ya begini. Maksudnya gini, tadi dijelaskan bahwa biarpun Allah itu sudah tahu takdir kita, ya, maka kita tetap berikhtiar, ya, berikhtiar. Baik, hadirin rahimakumullah, ya, karena waktunya sudah
masuk isya. Semoga yang penjelasan yang keburu-buru ini, ya singkat ini, punya menjadikan kita punya wawasan awal. Ya. Semoga di waktu yang akan bisa kita kembangkan. Ya. Segala benar datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaupun ada kesalahan karena kelemahan dan kekurangan saya, Astagfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.